Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصنا آبائنا وأمهاتنا وجدنا مشايخنا خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama ing dalam waktu di sewaktu-waktu di rajulun utawa lanang iku yamsi lumaku sapa rajul bitorikin kelawan dalan wajah mungkon nemu sapa rajul husna syaukin ing pangri ala tarikin ala sidan fa akharahu mongko nyingkrihaken sapa rajul ing pangri fa syakara mongko ridho sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul fa ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring rajul. Di dalam hadis berikutnya menjelaskan bahwa di suatu waktu ada seorang lelaki yang sedang jalan. Nah, di dalam perjalanan itu menemukan pangri pohon salak gitu ya. Pangri ning dalan. Nah, wong lanang iku mau to ngapa fa akharahu nyingkrihne ngambil pohon salak itu mau apa pangri iku mau disisihne ben ndak ganggu perjalanane manusia lain. Lah perkara sing dilakoni wong iku mau Gusti Allah ridho dan mengampuni dosanya orang yang melakukan itu tadi. Ini perkara sederhana, tapi kalau sebenarnya kita tarik lebih luas ya banyak hal-hal yang sebenarnya perlu kita lakukan. Ojo sampai awake dhewe iku utawa ngene, awake dhewe iku kudu ngelampahi ketika ada sesuatu yang melanggar atau sesuatu yang menghalangi di dalam jalan iku lek iso ya awake dhewe singkrihne. Aja sampai awake dhewe malah ngriwuki dalane wong. Dalan ini ya iso dalan secara zahir, dalan bisa satu karir orang misalkan itu. Saya kira itu menjadi penting juga. Lah wong sing mau gelem seperti itu maka fasyakarallah, Allah iku ridha dan Allah mengampuni orang yang mau nyisihne pangri iku mau. Ini di dalam kehidupan kita banyak sekali ya yang seharusnya tidak menjadikan orang lain menjadi sulit di dalam perjalanan. Justru banyak orang yang menjadikan itu mempersulit perjalanan orang. Bainal abdi iku ing dalem antarane kawula wal jannati lan swarga
sab'u utawi pitu aqabatin undak-undakan atau apa ya, ahwanuha utai luwih enteng-entenge undakan iku al mautu mati wa as'abuha utai luwih angel-angele adek gitu. Baina yadallahi ing dalem ngersani Gusti Allah Ta'ala. Jadi antarane hamba dengan surga itu anak siapa? Anak hamba. Antarane hamba dengan surga itu apa? Undak-undakan ya berapa bahasa ini? Tangga, ada tangga. Nah, undak-undakan atau tangga yang paling ringan itu adalah kematian. Atau lek pengen masuk surga itu ya pintu yang paling gampang yang harus dilewati ya, yaitu kematian, maut. Aku pengen masuk surga tapi gak mati, Pak. Iso ora kira-kira? Ya tak iso. Mati. Dan paling berat di undang-undangan itu adalah ketika menghadap kepada Allah. Pemane awake dhewe koyo ngene sing akeh dosane, akeh maksiate dan seterusnya ya nek ngadep Gusti Allah ya jelas angel gitu ya. Iso ndredeg barang kira-kira. Idza ta'ala ko arekane gandolan sapa al-madlumuna pira-pira wong kang den aniaya bidzalimina kelawan pira-pira wong kang aniaya. Nah, kaya to wong sing dizalimi iku mesti nanti apa? Minta pertanggungjawaban gampangnya lah kepada orang yang mendoliminya ketika nanti dihisab atau ngadep nang Gusti Allah dan sebagainya. Itu udah sampai lah awake dadi wong dolim. Lah bahas babakan mati memang berat ya, apalagi kemarin ibu saya kan wafat ya. Ibu saya wafat di hari Senin di umur 63. Kira-kira dia 63. Yang itu menjadikan saya mencari-cari dalil biar kesusahan itu ya. Kesusahan yang ditinggal ibu itu menjadi agak ringan. Maka saya menemukan satu penjelasan ya, bahwa mati itu mufarraqatun ruh anil jasad. Pisai ruh dengan jasad. Nah, di dalam penjelasan itu kan dasar di kitab Ar-Ruh ya, kitab Ar-Ruh atau apa Ibnu Qayyim itu, bahwa pisai jasad, pisai ruh dan jasad yang meninggal secara hakiki, meninggal beneran itu ya, atau musnah beneran itu sebenarnya jasad. Ruh itu tidak pernah mati. Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak putu Adam itu meninggal, akan putus semua amalnya terkecuali 3 hal. Nah, mati itu yang dijelaskan di dalam Ar-Ruh kalau tidak salah ya, itu pisai ruh dengan jasad. Yang jasad itu nanti ditaruh di kuburan, itu akan hancur dengan tanah. Yang ruh akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ruh tetap hidup. Lah ruh tetap hidup ini kemana? Lah disitulah ada namanya alam barzah. Alam barzah itu apa? Bainad dunya wal akhirah, yang memisahkan antara dunia dan akhirat, itu adalah alam barzah.
Lah ketika manusia itu masih di alam barzakh, maka masih bisa menerima kiriman pahala, kiriman amal yang dilakukan oleh anak cucunya, orang-orang tersayangnya, orang-orang yang mahabbah kepadanya, yang mengirimkan doa dan seterusnya. Maka itu yang menjadikan saya harus kuat ketika menghadapi yang namanya kehilangan seorang ibu. Itu kan paling berat menurut saya. Seorang anak laki-laki yang ditinggal ibunya itu adalah yang paling berat, dan tinggal orang tuanya. Lek sampai ditinggal pacar kan mikir lah ben golek neh. Kalau sayangnya ibu tidak akan bisa itu. Nah, dari situ saya berpikir, kalau begitu maka kami yang masih hidup masih bisa memberikan satu kebahagiaan kepada seseorang yang sudah meninggal, salah satunya adalah seorang ibu atau bapak atau orang tua gitu. Maka di sini saya pikir ada kesempatan seorang anak itu masih bisa berbakti kepada orang tua. Nah, akhirnya di hadis itu saya lihat yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yaitu adalah sedekah amal yang itu pahalanya mengalir. Misalkan membangun pesantren, misalkan membangun masjid, mushola, madrasah, dan seterusnya. Membangun kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Kalau bahasa panjenengan itu membuat monumen-monumen kebaikan, dan itu jariyahnya, amalnya akan terus mengalir kepada orang yang melakukan itu. Nah, ini saya punya pikiran, oh ibu saya bangun ini, oh ini pernah bangun, itu akan terus mengalir. Nah, ini yang itulah yang memberikan satu kekuatan kepada saya bahwa ibu saya ini tidak meninggal. Sampai ada yang ekstrim, kalau tidak salah di Aruf juga, bahwa ruhnya orang yang meninggal itu bisa bertemu dengan orang yang masih hidup. Ya, bahasa ekstrimnya. Bagaimana bisa ketemu? Itu satu pertanyaan sebenarnya di satu kitab. Pertemuan itu bisa melalui mimpi. Karena sebenarnya tidur itu adalah belajar meninggal. Tidur itu sebenarnya. Oleh karenanya ketika saya hari kedua atau ketiga, berarti kedua, saya itu kan setelah hari raya belum ketemu. Rencana mau pulang suruhan di rumah itu. Akhirnya di hari kedua saya kepingin ketemu. Saya tidur, saya berdoa gitu ya. Karena anak dan orang tua itu kan dekat banget kan. Ikatannya. Akhirnya ketemu. Ketemunya saya terus memeluk di sebelah musola saya di rumah depan, biasanya memang di situ. Saya peluk, bisikin saya ngaji. Akhirnya saya baca Quran setelah itu. Mas dapat berapa juz kemarin? 7 hari, pokoknya 7 hari berkhatul Quran juga di rumah, terus banyak acara-acara dan sebagainya. Artinya orang yang sudah meninggal itu sudah tidak butuh mobil, rumah dan sebagainya, tapi adalah bacaan Quran, bacaan Yasin, bacaan tahlil dan sebagainya, doa-doa itu. Nah, disitulah akhirnya kangen saya ini terobati walaupun hanya mimpi. Akhirnya saya bacakan Quran, saya bacakan Yasin setiap hari dan seterusnya. Dan yang kedua yang bisa dilakukan adalah bersedekah dengan niat kepada mayit. Nah, ini benar nih. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika orang yang meninggal itu tidak bisa menerima doa dari orang yang hidup, itu keliru. Kalau nanti di akhirat iya. Bedakan alam barzakh dengan alam akhirat. Kalau alam akhirat itu memang di dalam Al-Qur'an akan dijelaskan. Ketika sudah di alam akhirat tidak ada berguna itu mal, anak,
keterkecuali adalah ilama bikol bin salim gitu. Kecuali adalah hati yang selamat. Sedangkan dijelaskan di tafsir selamat itu dari tauhid yang tidak benar, dari kemusyrikan dan sebagainya. Nah, itulah yang selamat. Nah, itu di akhirat. Bukan dalil ketika di alam barzah. Jadi ketika ada kelompok yang lain mengatakan bahwa doa orang yang hidup itu tidak nyampe kepada orang yang mati, itu keliru. Kalau nanti di akhirat memang iya. Lah akhirat itu apa? Ketika dunia ini sudah hancur, kiamat, nanti setelah semua meninggal dan dihidupkan kembali, maka disitulah ada namanya alam akhirat. Nah ini harus kita pahami agar kita tidak terus ya kangen iya ketinggal orang yang disayangi, tapi tidak boleh terus menerus. Oh ini sudah meninggal, ini nggak bisa menerima apapun dan ini enggak. Orang yang meninggal itu justru lebih mudah melihat kita, lebih bebas, gitu ya. Sampai dikatakan di dalam penjelasannya, ruh itu dibagi dua ketika sudah meninggal. Goro-goro ibuku meninggal itu, saya akhirnya tak banyak yang saya baca untuk menguatkan itu. Nah, ruh itu dibagi dua, ada ruhul iman, ruh yang beriman, ada ruhul kafir, ruh yang tidak beriman. Nah, ruh yang beriman yang meninggal dalam kondisi membawa iman, dia masih Islam, beragama Islam, tidak berubah ketika dia wafat, maka dia itu bisa ketemu dengan orang-orang yang sesama iman, sesama orang yang beriman kepada Allah. Jadi iso jagongan lek bahasane sampean. Iso rokokan bareng lah wong lanang kira-kira. Iso ngopi bareng, iso santai bareng, iso tahlilan rutinan bareng lah kira-kira gitulah. Karena memang di situ dijelaskan, orang-orang yang beriman itu diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, maka dia harus menerima hukuman. Nah, kita tinggal memilih dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah misalkan. Ibnu Qayyim itu bisa sebenarnya kita pahami bahwa meninggal itu, saya tertarik dengan Gus Baha. Meninggal itu nggak serem-serem amat itu, maksudnya nggak menakutkan banget itu, maksudnya nggak menakutkan, ya nggak usah lebih-lebih banget itu maksudnya, walaupun berat itu ya. Ini kalau sampean sudah pernah, yang ibunya sudah meninggal pasti akan merasakan itu. Dulu saya kalau teman saya ada yang meninggal ibunya, saya ngerasa ya sudah waktunya itu. Tapi ketika kita yang kena, biar beda rupanya rasanya gitu ya. Walaupun teman saya yang datang ke rumah kan banyak juga. Itu mesti nyampaikan sing sabar ya wis padane waktune iya ngono. Asine abot asine. Iya ngono tok asine. Asine ya rada iya ngomong tok ya penak sing ngrasakne, tapi kan dalam hati kan itu. Nah itu maka sedekahun jariyah itu terus mengalir. Ini nanti artinya dikit ya. Aku pengen bahas itu memang. Karena setelah tak pelajari ini penting itu Pak, itu disampaikan nih ya. Agar orang-orang yang, karena di zaman jahiliyah ketika itu ditinggal kerabatnya itu menyakiti dirinya karena tidak terima dengan kerabatnya meninggal. Sampai menyakiti dirinya, terus meraung-raung. Nangis boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Aku nangis ya nangis, tapi nggak boleh berlarut-larut gitu. Ya setitik-titik pas ingat nangis. Sampai sekarang aku rada gak wani ndelok fotone ibuku ya. Mesti nangis gitu kan. Dan nanti lewat sesuatu hari ya kacau. Nah, maka nggak boleh itu. Memang berlebihan itu nggak boleh. Itu ya diisah. Nah, yang kedua itu adalah shadaqatun jariyah wa ilmun yantafa'u dan ilmu yang bermanfaat. Misalnya sampai ngajar Quran, ngajar ngaji, ngajar menyampaikan nasihat kebenaran dan sebagainya. Dan nasihatnya banyak sekali Bu, saya ke saya lah setidaknya. Yang itu saya pakai. Diminta jujur, diminta berbuat baik kepada orang lain, jangan sombong, wis biasa wae dan sebagainya. Karena orang desa sederhana, nasihatnya beliau bukan alumni pesantren dan sebagainya, tapi nasihat-nasihat orang tua lah gitu. Nah itu saya pakai di dalam kehidupan saya. Sing apik ning wong dan sebagainya. Sing sopan dan sebagainya. Nah itu saya pakai. Maka apa yang kebaikan yang itu disanasihatkan
dan itu saya lakukan, maka itu menjadi ilmu atau menjadi pahala yang akan mengalir. Dan yang ketiga adalah wawalatun sholihatul lahu, yaitu anak yang soleh dan mau mendoakan anaknya, mendoakan orang tuanya. Lah itu kami juga punya keyakinan bahwa dari mbak-mbak saya, mas-mas saya itu selalu mendoakan. Ya karena alhamdulillah anak-anaknya juga baiklah, setidaknya mau sholat, mau ngaji, mau baca Quran, mau yasin tahlil dan seterusnya. Dan setiap hari pasti membaca Quran, terus baca Fatihah dan sebagainya. Dan itu pahala yang terus mengalir. Jadi kalau jenengan ada orang tuanya yang sudah meninggal, setiap hari kalau bisa dibacakan itu. Walaupun masih hidup juga boleh kita doakan yang terbaik. Maka kalau apalagi sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa melakukan amal sendiri. Ini yang menjadi penting. Yang ditunggu itu ya doa-doanya anaknya salah satunya. Fatihah, baca Quran, jenengan nanti beramal baik, bersedekah dan seterusnya. Dan itu saya usahakan setiap sholat bisa mengirim Fatihah. Sehari bisa membaca Yasin dan Al-Quran setidaknya. Salah satunya dikhususkan kepada seorang ibu. Wah itu saya bayangkan itu ibu saya pasti tersenyum. Karena kita punya ilmunya, kita punya keyakinan bahwa amal yang dilakukan anaknya itu yang dikirimkan pasti nyampe. Nah ini saya kira penting untuk kesemuanya ya, saya kira ya, dimanapun berada, bahwa itu yang ditunggu-tunggu. Jadi apalagi lah jenengan wis santri terus ngajine ya tertib, terus nanti jadi orang baik, amalnya banyak. Meninggal itu sesuatu yang mendekatkan diri kita menuju surga itu yang kita inginkan. Jadi nggak ngeden-ngedeni nemen, maksudnya aku kok ya apa mati nang sebagainya. Tapi aja saiki ae. Ya rada suwe lah wis. Umur-umur swidak telu iku mau lah. Umur swidak telu itu. Jadi para kiai itu ya emang sudah menikmati menikmati pensiun di dunia ini. Ada satu hadis atau apa juga yang menjelaskan ketika orang itu baru wafat, itu malaikat mau menanyakan, karena orang yang beriman, ojo sik ditakoni, iku sik wong sik lagi kesel mari urip ning donya. Dadi wong urip ning donya ini kesel. Mosok ojo takoni sik iku wong iku sik tas teko, sik tas mati, iku sik kesel urip ning. Memang kan capek kita hidup di dunia. Kalau kita tidak mampu dengan ilmu kita itu, tidak mengetahui ilmu bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau enggak, kita hidup di dunia terus mencari dunia terus dan sebagainya, kita capek. Nah, seperti di Nasoih Khalipat itu sering juga saya sampaikan, Utsman ya, itu menyampaikan bahwa humudun ya, itu zulmatun fil qalbi. Fokus ning dunia itu, seneng mek sing dipikirin dunia ayo. Itu menjadikan hati kita itu gelap, nggak ono cahaya nih, gelap. Sedangkan humul akhirah iku nurun fil qalbi, cahaya untuk hati awake dhewe. Jadi awake dhewe seneng terlalu berlebihan dalam kehidupan dunia ini, maka peteng itu salah satu nih hati iki nggak bisa nerima kebaikan. Hati ini nggak nerima oleh urip ning donya iku ora seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hanya berpikir hidup hanya di dunia ini. Sedangkan seharusnya yang kita fokuskan itu adalah bagaimana kita menyiapkan nanti hidup di akhirat. Maka ketika kita mampu seperti itu, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sederhana, tidak lebih gitu saja. Nah ini saya kira harus kita tempatkan bagaimana seorang santri mampu hidup dengan sangat baik, menyikapi dunia ini dengan sangat bijak. Orang usah nemen-nemen. Tapi yang kita siapkan adalah urip ning donya ini adalah kenyataan harus kita jalani untuk nanti persiapan ketika di akhirat. Maka ketika kiai itu wafat, santai wae. Karena wis siap. Nek awake dhewe kan durung siap aja sik. Kaya aku ya urung siap, sampean ya urung siap. Karena amale sik titik. Nah,
Awak dhewe ayo kita berlomba-lomba menjadi orang baik. Ketika kita menjadi orang baik, maka ya insya Allah nanti enak. Sampai kayak saya ketika awal saya dikabari ibu saya meninggal itu langsung kan mendadak kan, loh kok meninggal itu loh, saya nuai dan sebagainya. Tapi setelah itu saya ingat, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa saben-saben umat iki ada batas waktu, ada ajale. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lah ketika ajal iku wis teka, awake dhewe enggak iso nolak. Enggak iso melayu ya, enggak iso nandi-nandi. Nah, kalau ajal itu sudah datang. Nah, dan kita juga enggak bisa meminta untuk cepat ajal itu datang. Dari sini langsung saya nangis, ya dulu lah. Ya wajar seorang anak itu mesti nangis. Nangis saya kira ya gak ada sampai setengah menit lah. Nangis terus saya ingat itu, terus saya sadar, saya kundang segera pulang. Untuk bagaimana secara syariahnya, secara fikihnya, ya apa aku bisa ngrumat ibuku terakhir. Saya mandikan, dan sampai menguburkan. Saya masih bertemu terakhir, saya peluk, saya cium, terus setelah itu saya mandikan. Setelah dimandikan, disolat bareng-bareng. Setelah itu dikuburkan. Alhamdulillah saya juga bisa sampai di liang lahannya, di bawah, nanti dikuburkan dan sebagainya, sampai di talqin sama saya dan sebagainya, sampai selesai tahliyah ini sudah selesai. Nah, maka orang yang punya ilmu menghadapi kehidupan yang berat pun secara zahir ya kita mampu, karena kita punya ilmunya. Oh iya, ya semua itu ada waktunya, ada ajalnya, dan kita harus sadar itu. Maksud saya, dalam kehidupan ini kita harus sadar itu. Enggak iso dimajokne atau dimundurne, enggak iso dimajokne. Itulah ajal. Itu dan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tak sampai nih karena isi unek-unekku seminggu iki isiku masalah. Jadi tak sampai nih gitu ya. Saya minta Fatihah lah untuk ibu saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjutkan sedikit aja lah, nanti satu hadis atau dua hadis. Bainama yang dalam suatu waktu itu ya, rajulan telanang iku yamsi lumaku sapa rajul bitarikin kelawan dalan istadda mongko banget alaihi atase rajul apa al-atasu ngelak. Nah, suatu waktu ada seseorang yang berjalan dan merasa sangat haus. Fawajada mongko nemu sapa rajul biuran ing sumur. Iki mau nganu lagi musim pilek saiki. Ya. Iki mau dembene apa mau mbek istrimu. Alfara apa tak ngombe rada penak turu sik aku. Bar maghriban terus ngombe obat turu lilir jam 7.20 7.15 ya. Oh iya ngaji saya terus langsung berangkat mau. Musim pilek di mana di pilek nanti. Ini kok iso viral Covid meneh saya. Ya Covid ringan lah paling. Alah is bane wis ya. Lek memang rame meneh ning omah nae. Nah, fawajadan nemu sapa rajul bi oran ing sumur. Panazala mongko tumurun sapa rajul mudhun ing sumur iku misale fiha ing dalem sumur. Nah, ana wong mlaku ngowelak. Lah ketika itu nemu sumur. Lah setelah itu orang itu turun. Fasyariba mongko ngombe sapa rajul minha saking sumur mau banyu sumur itu. Summa kharaja mongko kari-kari metu sapa rajul. Setelah itu keluar dari sumur itu. Faida mongko kari-kari metu huwa utaya rajul iku bikal bin tetemu ana asu. Lah setelah dari sumur turun sumur naik
Lho ana asu yalhasu lamun melet-melet sapa kalbun ya kulu halimangan asaro ing lebu debu minal atosi krana ngelak. Nah, setelah dari sumur terus ngombe wis warak munggah. Lah setelah munggah ngerti ana anjing kalbun sing melet-melet atene kaya ate mangan lebu ngono ya. Karena kehausan. Fakola mongko ngucap sapa raja lakon lan temen-temen tumuka balagha lakon lan temen-temen balagha tumuka apa hadal kalbu ikilah asu minal atosi saking ngelak misla umpamane alladzi kang balagha lamuno tumeka bi kelawan ingsun. Panazala lah setelah begitu ngomong iku wah ana asu ngelak iki ngono lah. Neng ngomong ning awake dhewe gitu. Fanazalal bi'ra mongko tumurun meneh rajul iku ning sumur. Famala mongko ngebaki apa raja khufahu ing apa ya? Wadah ngono ya, apa sepatu apa pola wadah ngono. Ma'an ing banyu suma amsakahu, suma mongko kari-kari ngeker ing wadah banyu iki ada banyu bifihi kelawan cangkeme raja. Suma mongko kari raka munggah sapa raja fasaka mongko nginumaken sapa raja al-kalba ing asu fasakarallah mongko ridho sapa Allah lahu maring rajul faghfara mongko ngapura sapa Allah lahu maring rajul. Nah, jadi hadis ana wong mlaku-mlaku ngelak setelah itu njupuk banyu ning sumur ngombe ning sumur munggah ngerti ana asu kalbun ngelak pisan. Lah setelah itu diambilkanlah air itu dan diminumkan ke anjing. Nah, gara-gara itu Allah itu ridho. Itu ya. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Allah ridho dan memberikan ampunan kepada orang yang memberi minum kalbun tadi itu. Fasuila mongko takon den takon sapa nabi sakala mongko jawab sapa nabi ditakoni tentang bab itu tadi fikul lidatin kabitin rotbatin ajrun. Nah, dalam saben-saben dat atau hewan kang duweni apa ati apa rotbatin ajrun mongko akan mengalir 3 ganjaran sapa rajul iku mau. Maka berbuat baik itu penting maksudku. Ngono wis gampang. Jadi awake dhewe lek ana wong sing butuh. Ini kita lebih lebarkan. Kalau ada orang yang butuh sing gampangan bantu neng wong. Saya teringat Mas yang kemarin ketika hari pertama sampai hari yang ke-7 ya kan di rumah. Ini yang luar biasanya di desa ya. Kalau di kota saya kira juga masih seperti itu atau seperti apa nggak tahu. Di desa itu ketika ada orang yang kesusahan atau yang oleh bahasa Jawa ini kepaten gitu. Tetangga-tetangga, saudara-saudara semua itu sudah membantu dengan sukarela. Wah, di hari pertama misalnya setelah meninggal ada yang menyembelih kambing, menyiapkan masaknya dan sebagainya semuanya lah ya. Terus untuk bukan tasakuran ya, untuk kirim doanya gitu ya, tahlilan dan sebagainya. Itu 7 hari itu ke tetangga, saudara, semua tetangga itu tidak mikir aku untuk apa. Tapi yang penting ya apa iso bantu dan iso meringankan beban orang yang sedang susah. Dan yang penting ngelakoni keapian itu yang penting. Lah awake dhewe kadang-kadang nang kutha iku lek awake dhewe apik lek enggak entuk apa imbalan itu ndak mau. Sedangkan rupanya di desa-desa itu masih ada menjaga satu budaya yang penting awake dhewe iso apik ning wong, iso mbantu wong liya tanpa berpikir mendapatkan imbalannya apa. Nah ini saya belajar kemarin banyak hikmah lah yang saya lihat. Wah luar biasa ini desa. Rumpul-rumpul bareng, bantu opo, ngewangi opo macam-macam lah itu ya. Sampai kerukunan ketika yasin tahlil, kirim doa tanpa diundang dengan kertas hanya minjing teng griya nggih ajaran cukup. Itu sampai 7 hari. Itu luar biasa kerukunan di desa itu saya. Dan tidak
tidak banyak pikiran bahwa wah itu mengambil waktu saya dan sebagainya. Enggak. Kalau yang utang kadang-kadang wah itu berapa jam diambil waktunya, harusnya saya bisa lebih produktif untuk melakukan hal yang menghasilkan ya kan. Lah ini begitu itu kayaknya kita harus banyak belajar juga ke desa itu ya, agar rasa yang individualisme, rasa waktu itu terbuang sedikit seakan-akan kita rugi banyak itu. Ini yang saya lihat di desa itu menarik ini. Kalau itu bisa diterapkan di kota kayaknya kok juga masih menarik. Jadi sangat menarik itu kalau itu bisa diterapkan di kota. Bagaimana mampu untuk bisa terus berbuat baik. Iki saya kira banyak pelajaran yang saya dapat kemarin. Salah satunya adalah ayo kita bareng-bareng berusaha untuk baik neng wong. Ojo sampai kita menyakiti orang lain. Wong apik neng kalbun itu loh. Gusti Allah ridha dan mengampuni dosanya. Pemane neng padha menungsane. Insyaallah dengan kita baik dengan semua makhluk hayawan dan seterusnya misalkan, apalagi kita baik kepada orang lain, manusia, itu pasti Allah akan sangat ridho gitu. Dengan apa yang kita lakukan, dengan ridho itu kita diampuni dosanya. Kalau sudah diampuni ya insya Allah kita akan ditempatkan di tempat yang sangat indah, yang istimewa, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikum lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halimit ahwalil mutahimi ya rabbi bil mustafa balil maqam sidana wa firlana Mamadaya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalamallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.